Ini bukanlah pendaratan darurat dari helikopter di perkebunan, melainkan helikopter ini disewa oleh petani ceri untuk membantu penyerbukan dari bunga ceri di musim semi. Seperti halnya buah lainnya, penyerbukan bunga ini secara alami dapat dibantu oleh air, angin, hewan, dan manusia untuk bertemunya serbuk sari yang jatuh ke kepala putik hingga menjadi bakal buah. Namun petani ceri di Australia memanfaatkan hembusan angin dari putaran baling-baling di bawah helikopter, sehingga helikopter ini bertugas terbang rendah di atas perkebunan ceri. Dengan penyerbukan yang maksimal dapat menghasilkan panen buah ceri yang melimpah. Mari kita lihat tahapan proses perkebunan buah ceri di Australia. Tanaman buah ceri memang lebih mudah ditemukan di negara dengan iklim 4 musim seperti di Australia. Pohon ceri dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian minimal 700 meter di atas permukaan laut dengan iklim sejuk dan memiliki tekstur tanah berpasir dengan irigasi yang baik. Setelah menemukan tanah dan lokasi yang ideal, selanjutnya petani akan menurunkan para pekerja untuk membuka lahan. Tempat ini dekat dengan danau sebagai sumber air utamanya. Untuk beberapa tempat yang tidak memiliki tanah yang dibutuhkan, petani akan merekayasa struktur tanah dengan penambahan seperti pasir, pupuk kompos, serbuk kayu, dan juga pupuk kimia untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada awal pertumbuhan bibit pohon ceri. Kemudian disusul dengan pemasangan selang irigasi dan juga tiang-tiang penyangga untuk tempat bersandar bibit pohon ceri. Perlu sahabat tahu, umumnya pohon ceri yang ditanam untuk komersial biasanya dilakukan dengan teknik pencangkokan, sehingga memungkinkan penanam mengetahui varietas buah yang akan diperoleh di kemudian hari. Selain itu, pencangkokan dilakukan karena kebanyakan ceri yang tumbuh dari benih menghasilkan buah yang pahit. Petani besar seperti ini biasanya membeli bibit langsung dari petani pembibit terpercaya dalam partai besar. Proses penanaman bibit buah ceri biasanya dilakukan di awal musim semi, sehingga membuat pemandangan bibit pohon ceri seperti bibit pohon yang mati. Namun dalam beberapa bulan ke depan, bibit ini akan mulai menampakkan kehidupannya dengan memunculkan daun-daun dari batang bibit tanaman ceri ini. Setelah bibit mengeluarkan daunnya, pekerja dapat melakukan penyulaman untuk beberapa bibit tanaman yang mati. Kemudian untuk mengendalikan tinggi pohon dan juga untuk mendapatkan cabang yang lebih banyak, dan untuk menghasilkan bunga di tahun depan, pekerja akan melakukan pemangkasan pada beberapa batang pohon ceri. Pemangkasan umumnya dilakukan oleh profesional untuk menghindari pekerja memotong taji pendek pada pohon, yang sebenarnya bagian pohon yang akan menghasilkan buah dan menyebabkan kerugian pada musim panen. Sementara itu, pemupukan tanaman dapat dilakukan di tahun kedua. Pemupukan ini dilakukan pada musim semi ketika pohon sedang mekar dengan menggunakan pupuk kompos teh. Pupuk ini terbukti dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dan meningkatkan retensi nutrisi dan berbentuk cair. Sehingga pengaplikasiannya dapat menggunakan traktor fertilizer seperti ini yang berjalan melewati barisan pohon ceri di musim semi. Di tahun kedua, bibit pohon ceri akan mulai menghasilkan banyak bunga yang akan menjadi bakal buah. Bunga buah ceri memiliki warna putih dengan sedikit goresan merah muda yang samar, sehingga dari kejauhan pada musim berbunga terlihat seperti bunga dari pohon sakura yang terkenal. Sebenarnya untuk penyerbukan bunga ceri secara alami dibantu oleh burung dan juga lebah yang akan terbang menghisap madu dari bunga ini. Akan tetapi karena luasnya perkebunan buah ceri ini,
tidak memungkinkan hanya mengandalkan bantuan dari hewan karena waktu berbunga yang terbatas. Oleh karena itu, petani menurunkan helikopter untuk terbang rendah di atas perkebunan buah ceri. Hembusan angin yang keluar dari putaran baling-baling akan menerbangkan serbuk sari untuk jatuh pada kepala puting, sehingga terjadi penyerbukan dan membuat bakal buah ceri akan lebih banyak. Pemandangan ini dapat dilihat di musim bunga buah ceri di beberapa pertanian modern buah ceri. Setelah penyerbukan terjadi, bunga-bunga ini akan layu dan akan berubah menjadi bakal buah. Bakal buah ini akan tumbuh dengan lambat. Pohon buah ceri dapat menghasilkan buah dan siap dipanen membutuhkan waktu 3 bulan setelah penyerbukan ini terjadi. Setelah buah tua dan mulai matang, tantangan lainnya dari petani buah ceri adalah hama burung yang sering mencuri buah ceri. Sehingga di beberapa pertanian pada saat musim buah akan dipasangi jaring-jaring di atas perkebunan untuk menghindari serangan burung-burung ini. Setelah buah ceri berubah warna dari hijau menjadi orange atau merah tua, artinya buah ceri siap untuk dipanen. Untuk pemanenan buah ceri yang dijual segar, biasanya ceri akan dipanen sebelum buah masak dengan sempurna untuk menghindari terlalu masak pada proses pemasaran. Pemanenan buah ceri dilakukan dengan manual dengan tangan dan melibatkan banyak pekerja. Pekerja akan diturunkan dengan berbekal keranjang, sarung tangan dan tangga untuk menjangkau pohon ceri yang tinggi. Selama proses pemanenan, para pekerja pemetik buah ceri akan didampingi dengan traktor pengangkut yang akan menarik hasil panen dari para pekerja menuju ke rumah produksi. Para pekerja harus memetik buah ceri beserta batangnya untuk menjaga kesegaran buah ceri lebih lama. Setelah keranjang-keranjang pemanen ini penuh, buah ceri akan dibawa masuk ke rumah produksi untuk dicuci, disortir, dan dikemas. Pertama, buah ceri akan dimasukkan ke bak penampung berisi air. Kemudian, buah ceri dipisahkan dari kotoran dan daun yang ikut serta pada proses pemanenan. Selanjutnya, buah ceri dialirkan menuju ke stasiun berikutnya untuk dibariskan dalam satu barisan untuk melewati sensor khusus yang dikendalikan komputer untuk mengkategorikannya berdasarkan warna, ukuran, dan kondisi fisik buah ceri. Buah-buah ini akan dikumpulkan dengan semburan udara. Sebelum pengemasan, buah ceri akan diperiksa kembali secara manual oleh beberapa pekerja yang bertugas menyingkirkan kontaminasi dan buah yang tidak sesuai sebelum akhirnya masuk ke ruang pengemasan. Di ruang pengemasan, buah ceri akan dipacking dalam kertas kardus dan siap untuk didistribusikan ke para pelanggan. Sementara buah kelas 2 dapat dijual ke pabrik minuman maupun makanan jadi sebagai pilihan varian rasa maupun bahan campuran.
Apakah Anda mengenal buah satu ini? Ketika masih memiliki wujud segar di pohon seperti ini, mungkin sebagian dari kalian belum mengenalinya. Mari kita berpindah ke ruang produksi. Bagaimana? Sudahkah kamu mengenalinya? Ya, ini adalah kacang almond. Almond atau Prunus dulcis merupakan tanaman asli dari Timur Tengah. Buahnya sebenarnya bukan merupakan kacang, namun merupakan buah berbiji yang terdiri dari kulit luar yang diselubungi cangkang keras. Namun, kebanyakan dari kita menyebutnya dengan sebutan kacang. Kacang almond merupakan salah satu kacang termahal di dunia setelah pistachio. Kita mungkin sering menjumpainya di beberapa varian coklat dan juga es krim, namun jarang melihatnya yang masih utuh. Selain memiliki rasa yang nikmat, kacang almond ternyata juga memiliki banyak kandungan nutrisi di dalamnya. Harga almond termasuk mahal karena produksi almond yang sangat bergantung pada iklim. Ketika cuaca dingin, pohon almond tidak aktif berproduksi. Karena permintaan pasar almond yang begitu tinggi, membuat banyak negara di luar Timur Tengah ikut menanam pohon almond dalam skala industri. Salah satunya adalah Australia. Pada liputan kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian mengunjungi pertanian almond di Australia, tepatnya di dekat Carwap di Northern Victoria. Australia telah menanam almond senilai hampir $1 miliar dalam 1 tahun. Dan terus berusaha untuk meningkatkan jumlah produksinya hingga 50% dalam 5 tahun ke depan. Di Australia terdapat lebih dari 15,4 juta pohon almond yang ditanam di 4 negara bagian. Dan pertumbuhan industri almond yang tiada henti tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat. Pohon almond dapat tumbuh baik pada 800 hingga 3.500 meter di atas permukaan laut. Iklim terbaik untuk pohon almond adalah iklim Mediterranean, dengan musim panas yang hangat dan kering, serta musim dingin yang sejuk dan basah. Suhu optimal untuk pertumbuhannya adalah 15 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Dan kuncup pohon membutuhkan suhu dingin antara 250 hingga 600 jam di bawah 7,2 derajat Celcius untuk mematahkan dormasinya. Sedangkan tanah terbaik untuk menanam almond adalah tanah berlempung dengan drainase yang baik, dengan pH tanah yang optimal adalah 7 hingga 8,5. Karena pohon almond adalah pohon tahunan dan bukan tanaman semusim, sehingga pembajakannya tidak membutuhkan merata seluruh ladang. Petani hanya perlu membajak tanah dalam barisan tertentu dengan jarak antara barisan adalah 5,5 hingga 7,5 meter untuk mempermudah perawatan dan juga pemanenan di kemudian hari. Kemudian traktor membuat galian untuk membuat drainase yang diteruskan dengan pemasangan selang-selang irigasi tetes. Perlu kalian tahu, walau tanaman almond berasal dari Timur Tengah, tanaman ini membutuhkan banyak air untuk menghasilkan almond dengan produksi maksimal. Setiap 1 hektar dapat mengkonsumsi air 11 hingga 14 megaliter per hektar. Jumlah ini setara dengan kebutuhan pertanian jeruk. Untuk memaksimalkan penggunaan air, petani dapat mengolah tanah untuk dapat menyimpan air lebih lama. Dan juga penggunaan sensor pohon dan sensor saluran irigasi tetes yang dipasang pada sistem pengairan almond. Dengan cara ini, petani dapat menghemat 10 megaliter per hektar. Sementara itu, pada divisi pembibitan, pohon almond dibudidayakan dengan teknik kultur jaringan. Walau almond dapat diperbanyak dengan cara vegetatif melalui bijinya, namun teknik kultur jaringan adalah pilihan terbaik untuk skala industri.
Selain dapat menghasilkan bibit pohon almond dalam jumlah banyak dalam satuan waktu, teknik ini juga menjamin bibit unggul yang diperoleh dari sifat unggul induknya. Bibit almond ini dapat ditanam di ladang setelah memiliki tinggi antara 30 hingga 40 cm. Sehari sebelum penanaman, sistem irigasi mulai dihidupkan untuk menyiapkan kelembaban tanah. Setiap satu baris dilayani oleh satu selang irigasi tetes. Bibit tanaman ditanam di dekat sensor dan lubang selang irigasi tetes. Selanjutnya, petani perlu melakukan pemangkasan dan pelatihan pohon almond sebelum masa produktif. Pemangkasan dilakukan untuk mengatur bentuk pohon dalam perkembangannya. Panduan arah pemangkasan ditentukan oleh perusahaan meliputi jumlah cabang, jarak dengan permukaan tanah, dan juga arah pertumbuhan cabang. Hama yang perlu diwaspadai pada tanaman almond adalah hama dan penyakit saat tunas almond masih kecil dan juga saat musim bunga. Terlebih lagi pada embun beku awal atau akhir pergantian musim. Dibutuhkan waktu sekitar 3 tahun bagi pohon almond untuk menghasilkan panen pertamanya. Sedangkan untuk menghasilkan kacang secara maksimal adalah 7 tahun. Di mana pada umur ini, pohon almond dapat menghasilkan sekitar 9,2 ton per hektar dengan cangkangnya. Atau sekitar 3,2 ton bersih biji almond, sedangkan sisanya adalah skam dan cangkang yang digunakan untuk pakan ternak, kompos, mulsa, dan bioka. Namun, sebelum musim panen yang menyenangkan ini, tantangan lain bagi petani almond adalah saat musim bunga. Walau menyuguhkan pemandangan yang menenangkan saat musim berbunga, namun bagi petani, pada saat berbunga ini adalah saatnya berkompetisi dengan para petani almond untuk mendapatkan akses peternak lebah madu untuk meminjam jasanya dalam melakukan proses penyerbukan. Karena banyaknya petani almond dan musim bunga yang serentak, membuat peternak lebah harus membagi tenaga pekerja lebah ini untuk berburu dengan waktu melakukan penyerbukan. Jika petani tidak mendapatkan akses dari peternak lebah, petani tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal pada musim panen kali ini. Umumnya dibutuhkan 5 hingga 10 kotak rumah lebah per hektar, tergantung kelebatan bunga dari pohon almond. Bunga ini hanya akan bermuncul di awal musim semi dan berlangsung hanya sekitar 13 hingga 16 hari saja. Setelah penyerbukan berhasil, bunga ini akan berubah menjadi bakal buah dan terus menuai. Almond yang siap dipanen adalah almond yang telah berubah warna dari hijau menjadi kuning dengan adanya retakan pada bagian kulit. Proses pemanenan ini dibagi menjadi 2 cara. Pertama, pemanenan almond pada pohon yang masih pendek pada umur awal produksi antara 3 hingga 5 tahun. Pada kondisi ini, petani akan menggunakan traktor harvester, yaitu mesin yang sama yang digunakan untuk memanen zaitun dan pistasio. Mesin harvester ini akan berjalan di antara pohon, menggoyangkan pohon dan menyalurkannya ke penampung pada kedua sisi mesin ini. Selanjutnya, setelah penuh, kacang akan dipindahkan ke truk pengangkut. Sementara itu, pada cara kedua adalah pemanenan yang dilakukan untuk pohon almond yang sudah berumur puluhan tahun dan memiliki cabang yang sudah berkembang, di mana mesin pertama sudah tidak bisa berjalan melewati di atas pohon almond. Petani akan menurunkan mesin ini untuk menggoyangkan pohon almond dan membiarkan almond yang sudah tua untuk berjatuhan. Setelah semua pohon digoyangkan dan almond sudah berada di atas tanah,
Selanjutnya mesin penyapu ini akan mengumpulkan almond di tengah-tengah antara barisan pohon almond. Dan akhirnya traktor akan menarik serangkaian mesin yang akan mengambil almond ini, kemudian menampungnya pada barisan bak penampung pada bagian belakang. Selama proses pemanenan ini, almond akan dikumpulkan di tengah lapangan untuk menunggu waktu pengangkutan secara serentak. Hal ini dilakukan karena perjalanan almond ini dari perkebunan ke pabrik pengolahan sangat panjang. Hasil panen ini akan dibawa dengan truk dan menempuh jarak hingga 580 km untuk sampai ke pabrik pengolahan untuk dikupas di Lyrup dekat Renmark di wilayah Riverland, Australia Selatan. Kemudian di tempat ini almond akan dibersihkan dan dikupas. Selanjutnya, almond akan dikemas dan siap untuk didistribusikan ke pabrik makanan selanjutnya. Telur merupakan salah satu sumber protein paling populer dan mudah diakses di dunia. Dimanapun kalian berada, telur ayam pasti tersedia di warung-warung sekitar Anda. Begitu populernya makanan satu ini, tercatat ada 1,2 triliun telur dikonsumsi di seluruh dunia setiap tahunnya. Hal ini ditunjang dengan menjamurnya usaha peternakan ayam petelur hampir di seluruh penjuru tempat untuk memenuhi kebutuhan pasar yang masif. Di sisi lain, seiring majunya ilmu pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang apa yang mereka makan dan akibat yang ditimbulkan, kini banyak konsumen yang ingin tahu lebih banyak tentang telur yang mereka beli. Preferensi dari para konsumen dapat bervariasi tergantung dengan pengetahuan dan di mana mereka berasal. Namun, kebanyakan peduli dengan harga yang terjangkau. Sementara konsumen lain seperti Australia dan negara maju, mereka peduli terhadap bagaimana ayam ini mendapat perlakuan di kandang. Baik bagaimana mereka dibesarkan dan apa yang mereka makan dan bagaimana telur-telur ini dikemas dan didistribusikan ke para konsumen. Berdasarkan isu ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat peternakan ayam petelur milik keluarga yang mengadopsi sistem Free Range Chicken Lay Eggs di Australia. Rekayasa Teknologi telah membahas peternakan ayam modern beberapa kali, mulai dari sistem yang dilayani dengan robot hingga free range ayam kalkun.
Sehingga pada liputan kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang berbeda saja. Peternakan ini telah berdiri sejak tahun 1955 dan telah bersambung hingga 3 generasi. Untuk memenuhi semua kebutuhan preferensi konsumen, peternakan ini juga memiliki peternakan ayam modern dengan sistem kandang dan juga peternakan free range ayam yang dibiarkan bebas berkeliaran. Konsep free range chicken adalah metode peternakan di mana hewan setidaknya untuk sebagian hari mereka dapat berkeliaran dengan bebas di luar ruangan daripada dikurung di kandang selama 24 jam setiap hari. Sistem ini berlaku baik untuk peternakan yang menghasilkan daging maupun telur. Peternakan ayam petelur modern dengan sistem kandang menempati 98%. Di mana ayam akan terus berada di dalam kandang tanpa akses sama sekali keluar ruangan. Dan kurang dari 2% ayam dipelihara di peternakan bebas, seperti yang kita lihat dalam video ini. Peternakan ayam dengan sistem kandang memang memiliki banyak keuntungan, dan yang paling dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan para konsumen dalam jumlah besar. Beberapa keuntungan peternakan ayam sistem kandang adalah penggunaan lahan dan pakan yang lebih efektif, serta lebih efektif menjaga kesehatan ayam dari faktor penyakit dari luar. Terlebih lagi, peternakan ayam sistem kandang kini banyak yang sudah dibuat otomatisasi yang menghemat kebutuhan tenaga dan waktu. Sementara peternakan ayam petelur free range memiliki keunggulan di mana peternakan ini menghasilkan telur dengan kualitas yang lebih baik, termasuk kandungan nutrisi yang lebih tinggi seperti omega 3 dan vitamin D, karena diet yang lebih bervariasi yang meliputi makanan alami seperti rumput, serangga, dan biji-bijian. Selain telur yang sehat, telur ini juga dihasilkan dari ayam-ayam yang bahagia. Lalu bagaimana cara mengukur atau mengetahui ayam-ayam free range ini lebih bahagia? Untuk mengukur kebahagiaan ayam-ayam ini, peneliti menggunakan respon fisiologis yang umum, di mana hal ini dilihat dari peningkatan hormon stres atau hormon kortisol yang dilepaskan dalam tubuh ayam saat mereka stres. Peneliti dapat mengukur kadar kortisol dalam darah atau air liur ayam untuk mengetahui tingkat stres mereka. Dari acuan ini ditemukan bahwa ayam petelur yang memiliki akses ke luar ruangan memiliki kadar hormon kortisol lebih sedikit daripada ayam yang dipelihara dalam kandang. Selain itu, peneliti juga mengukur tingkat kebahagiaan ini dengan telur-telur yang dihasilkan. Peneliti mengumpulkan telur-telur dari 12 peternakan berbeda di sistem kandang dan sistem free range setiap 10 minggu sepanjang siklus produksi masing-masing 90 telur. Sistem ayam free range memiliki hormon kortisol yang lebih sedikit dibanding sistem kandang. Terlebih lagi, hasil penelitian ini mengorelasikan lebih jauh kepada kematian ayam betina, di mana ketika hormon kortisol meningkat, tingkat kematian meningkat sehingga produksi telur juga menurun. Walau begitu, peternakan ayam petelur sistem free range juga tidak sempurna dan memiliki tantangan mereka sendiri. Ayam free range mempunyai akses terhadap alam bebas, sehingga mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk berinteraksi dengan hewan liar seperti burung liar dan hewan pengerat yang dapat membawa penyakit. Hewan pengerat dan burung liar dapat mencemari wilayah jelajah ayam dan pasokan air di ruang terbuka. Untuk menangani masalah ini, peternakan di sini menerapkan pengolahan biosecurity untuk mencegah hewan pengerat dan burung mendekati wilayah jelajah dan kandang ayam petelur. Biosecurity juga meliputi dengan pengendalian lalu lintas orang dan kendaraan, meminimalkan pekerja, pembuangan limbah secara teratur termasuk membersihkan sisa-sisa rumput dan apapun yang dapat dimakan atau digunakan oleh hewan pengerat untuk bersembunyi atau bersarang di atas peternakan ini.
Sementara untuk mengusir kawanan burung mendekat, pekerja harus memastikan tidak ada makanan dan genangan air di luar kandang dan juga beberapa ratus meter di sekitar kandang. Di bagian penerapan teknologi, peternakan ini menggunakan sensor yang dapat mengidentifikasi informasi kesehatan dan produktivitas dari setiap ayam. Pada layar ini, setiap ayam memiliki warna yang berbeda sesuai dengan data yang disimpan dalam komputer. Data ini digunakan sebagai acuan beberapa faktor luar dan juga sebagai acuan untuk memberikan treatment yang tepat pada setiap ayam yang memiliki masalah perkembangan, kesehatan, dan juga produktivitas yang menurun. Seperti halnya peternakan ayam kandang lainnya, ayam-ayam ini juga disediakan tempat mereka bertelur. Sehingga sebagian besar telur-telur ini akan langsung masuk ke ruang produksi untuk dibersihkan dan dikategorikan berdasarkan berat untuk menghasilkan telur-telur yang seragam di dalam rak. Telur-telur ini kemudian siap untuk dikirim ke seluruh pasar di Australia. Kapuk dan kapas adalah dua jenis serat alami yang sering digunakan dalam berbagai produk tekstil dan industri. Mungkin sebagian dari kalian berpikir kapuk dan kapas adalah benda yang sama dan bisa saling menggantikan. Namun sebenarnya, keduanya memiliki perbedaan mendasar antara kapuk dan kapas. Dilihat dari pohonnya, kapuk berasal dari pohon kapuk yang tumbuh di daerah tropis, termasuk pohon tahunan dan dapat memiliki tinggi hingga 70 meter. Sementara kapas berasal dari tanaman kapas yang biasanya tumbuh di daerah yang lebih hangat dan kering. Tanaman ini termasuk tanaman semusim dan memiliki batang yang pendek. Baik kapuk dan kapas menghasilkan serat alami berwarna putih dengan tekstur yang halus. Kapuk lebih sering digunakan sebagai isian karena sifatnya yang ringan dan isolasi termal yang baik. Sementara kapas sangat populer dalam industri tekstil karena kekuatannya dan kemampuannya untuk dipintal menjadi benang dan kain. Karena alasan produktivitas dan efisiensi, di negara-negara maju seperti Amerika dan Australia, mereka lebih senang menanam kapas dibanding dengan kapuk. Kapas lebih mudah dipanen dan diolah dibandingkan kapuk. Mesin panen kapas telah dikembangkan untuk mempercepat dan mempermudah proses pemanenan,
Selain itu, budidaya kapas juga telah dioptimalkan dengan penggunaan pupuk, pestisida, dan teknologi lainnya untuk meningkatkan hasil panen. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat proses pertanian kapas modern di Australia. Pertanian kapas di Australia dimulai pada tahun 1850-an dan ditanam di Queensland. Sayangnya, usaha ini tidak berhasil secara komersial karena kurangnya pengetahuan dan teknologi pada saat itu. Baru pada tahun 1960-an, dengan dukungan pemerintah dan kemajuan dalam teknologi irigasi, industri kapas di Australia mulai berkembang pesat. Daerah-daerah seperti New South Wales dan Queensland menjadi pusat produksi kapas. Pembangunan bendungan dan sistem irigasi yang canggih memungkinkan pertanian kapas di daerah-daerah yang sebelumnya tidak memungkinkan. Para petani kapas di Queensland kebanyakan 80% adalah perusahaan keluarga. Tanaman kapas ditanam sebagai tanaman rotasi dengan tanaman gandum, jelai, sorghum, dan jagung. Rotasi ini dilakukan untuk membantu mengatasi hama, gulma, dan pemupukan. Biasanya petani akan merotasi tanaman dengan 3 tanaman yang dihasilkan dengan rumus 3 kuning 1 kapas. Dengan ini, petani dapat menanam 2 jagung, gandum, dan kapas. Hal ini terbukti dapat meningkatkan produksi termasuk produksi kapas. Sebelum memulai menanam kapas, setiap tahun petani akan melakukan pengambilan sampel tanah untuk memeriksa unsur hara di setiap lahan. Dengan pengambilan sampel ini, petani akan lebih tahu pupuk apa saja yang perlu ditambahkan, apakah itu kapur, fosfor, maupun kalium. Berikutnya, persiapan lahan dapat dilakukan dengan membersihkan lahan dari sisa-sisa tanaman sebelumnya dan mengolah tanah agar siap untuk penanaman kapas. Petani akan menurunkan traktor yang menarik plau yang dilengkapi dengan disk harrow atau garuk cakram yang dapat menghancurkan gumpalan tanah dan meratakan permukaan tanah. Proses persiapan lahan ini dapat memakan waktu 1 hingga 2 minggu tergantung luas lahan yang diolah oleh petani. Selanjutnya adalah proses penanaman bibit. Dalam beberapa kasus dan kondisi tanah yang memungkinkan, petani dapat melakukan proses pembajakan dan sekaligus penanaman dengan menurunkan traktor yang menarik rangkaian mekanik yang disebut dengan strip yang akan melunakkan tanah dan sekaligus meletakkan benih ke dalam barisan. Sementara jika tanah terlalu kering, petani akan menurunkan mesin traktor yang menarik serangkaian mesin planter yang menanam benih kapas dan juga menyiraminya dengan pupuk cair. Setelah ditanam, dalam beberapa hari, benih tersebut akan berkecambah di bawah tanah dan akan terlihat tunas kecil menyembul dari dalam tanah dalam 5-10 hari. Proses berikutnya adalah proses perawatan tanaman kapas. Perawatan ini meliputi pemupukan dan pengelolaan hama. Karena petani sudah memiliki data kondisi tanah, sehingga pemupukan akan lebih akurat dengan menyediakan nutrisi yang dibutuhkan, dengan menurunkan traktor fertilizer spreader yang dapat menyebarkan pupuk ke seluruh lahan saat melewatinya. Sementara berbicara soal hama, di Australia setidaknya terdapat 30 serangga berbeda yang dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman kapas. Sehingga penggunaan pestisida tidak dapat dielakkan.
Walau produk kapas tidak untuk dikonsumsi, namun pemerintah mengatur penggunaan pestisida yang digunakan harus pestisida yang sama yang aman digunakan pada pertanian makanan dan sayuran. Secara umum, kebutuhan air tanaman kapas berkisar antara 400 hingga 800 mm per musim tanam. Kebutuhan air tertinggi biasanya terjadi pada fase pembungaan dan pembentukan buah. Kebanyakan petani di Australia membangun sungai irigasi yang melewati ladang. Pekerja akan menggunakan selang untuk mengalirkan air dari sungai ke ladang kapas. Tanaman kapas biasanya mulai berbunga sekitar 7 hingga 8 minggu setelah penanaman. Waktu ini dapat dipengaruhi oleh varietas, kondisi iklim, kesuburan tanah, dan praktik pertanian yang diterapkan. Tanaman kapas akan mulai mengeluarkan bunga berwarna putih yang secara bertahap akan berubah menjadi warna ungu. Selanjutnya, bunga ini akan rontok dan menyisakan mangkuk kecil. Dari mangkuk kecil ini akan mulai membesar dan berisi kapas yang diinginkan. Dan pada akhirnya setelah kapas tua, mangkuk ini akan menjadi gelap dan terbuka atau retak. Kapas ini akan mulai retak dan terbuka biasanya pada musim gugur. Petani akan mulai memanen kapas ini hingga menunggu semua mangkuk-mangkuk ini terbuka. Siklus hidup tanaman kapas secara umum bisa mencapai 150 hari, terhitung sejak benih ditanam di tanah hingga siap dipetik. Pada akhir siklus hidup kapas dan proses pemanenan kapas biasanya dilakukan di bulan April hingga Mei. Ketika mangkuk kapas mulai terbuka dan seratnya muncul keluar, petani akan menurunkan mesin-mesin pemanen mereka. Mesin pemanen kapas ini akan berjalan melewati ladang. Barisan gigi di depan mesin harvester akan berputar dan menarik serat keluar dari mangkuk kapas untuk masuk ke dalam bak di belakang operator. Kapas ini akan dipres kemudian dibungkus dengan plastik berwarna kuning. Setelah penuh, mereka akan dijatuhkan di belakang mesin. Beberapa jenis traktor pemanen yang lebih lama akan menampung kapas pada keranjang bagian belakang dan kemudian menyalurkannya ke traktor penampung yang akan mempres kapas dalam bentuk kotak yang lebih besar. Kotak-kotak kapas ini disebut dengan modul. Ukurannya sebesar rumah kecil dan beratnya hingga 13.000 kg. Satu modul seperti ini dapat menghasilkan 70.000 kaos. Dengan kaos sebanyak ini, Anda bisa memakai kaos yang berbeda setiap hari selama hampir 200 tahun. Modul-modul ini akan dibiarkan di ladang sampai dapat diambil untuk dijadikan gin. Kapas-kapas dari ladang ini masih harus diproses lagi menjadi kapas bersih dengan mesin gin. Baru setelah itu mereka siap untuk dijual ke pabrik selanjutnya yang akan memintal kapas dan menjadikannya benang ataupun kain. Sementara itu, ladang kapas yang telah selesai dipanen kapasnya, pekerja akan menurunkan semacam traktor mower yang akan menarik keluar tangkai dalam tanah dan memotongnya menjadi bagian kecil-kecil. Hal ini bertujuan untuk tanaman kapas agar cepat terurai menjadi pupuk organik dan juga untuk proses persiapan penanaman tanaman berikutnya. Australia hanya memproduksi 5% kapas dunia. Dan hampir semua kapas Australia berasal dari pedalaman New South Wales dan Queensland. Kapas ditanam di lebih dari 90 negara di seluruh dunia. Kebanyakan dari mereka adalah negara berkembang.
80% kapas dunia ditanam di Cina, Amerika, India, Uzbekistan, dan Pakistan. Walau begitu, produk kapas Australia mampu menjadi pengekspor terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan Uzbekistan. Hal ini karena Australia mengekspor lebih dari 90% kapas produksinya. Mungkin sebagian besar dari kalian mengenal buah leci dari minuman kaleng atau minuman yang diawetkan. Perlu kita tahu, buah leci merupakan buah subtropis yang berasal dari provinsi Guangdong dan Fujian di China. Budidaya pohon leci di daerah tersebut telah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Selain memiliki rasa yang manis dan menyegarkan, buah leci juga dikenal memiliki rendah kalori dan kaya akan serat. Di Australia sendiri, buah leci sudah dibawa dan dibudidayakan sekitar 100 tahun yang lalu. Dan kebanyakan dapat tumbuh di daerah bagian utara New South Wales. Pada liputan kali ini, kita akan mengajak kalian mengunjungi pertanian buah leci di Australia, tepatnya di Queensland, 75 km di utara Brisbane, yang memiliki lahan hingga 9 hektar. Liputan kali ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskan di kolom komentar. Tanaman leci merupakan tanaman dari daerah beriklim subtropis seperti di China. Walau begitu, tanaman leci dapat mentolerir iklim tropis seperti di Indonesia. Pohon leci bisa tumbuh dengan baik di udara yang sejuk dan dengan ketersediaan banyak air tanpa menggenangi lahan pohon leci. Dataran tinggi dengan ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut merupakan daerah yang cocok untuk pertumbuhan leci. Suhu udara yang disarankan sekitar 9 hingga 19 derajat Celcius selama musim hujan dan 25 hingga 33 derajat Celcius selama musim kemarau. Seperti buah pada umumnya, buah leci juga dapat dibudidayakan melalui bijinya. Namun untuk mendapatkan bibit leci yang cepat berbuah dengan sifat unggul yang sama dengan induknya, petani biasanya menggunakan teknik cangkok ataupun teknik okulasi. Keduanya mempunyai keunggulan dan kekurangannya masing-masing.
Namun untuk budidaya pertanian yang cukup luas, teknik cangkok tidak begitu disarankan. Kegiatan ini dimulai dengan pekerja mengecek kondisi batang-batang yang dicangkok pada indukan pohon leci. Selanjutnya memotong dan memindahkan ke pot yang kemudian akan dipindahkan ke tempat pembibitan. Untuk melindungi bibit leci cangkok dari teriknya sinar matahari di awal pertumbuhan, para pekerja akan melindungi bibit leci dengan menempatkan jaring-jaring yang digunakan sebagai atap untuk mengurangi intensitas cahaya matahari. Selanjutnya, pada masa penanaman ataupun penyulaman, pekerja akan merendam bibit leci terlebih dahulu di dalam air sebelum melakukan penanaman. Setelah lubang tanam tersedia, pekerja akan melapisi dengan pupuk kompos pada bagian dasar dan kemudian memasukkan bibit leci. Selanjutnya menutup dengan tanah yang diakhiri dengan kompos lagi. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan nutrisi pada awal pertumbuhan pohon leci akan tercukupi. Selama masa perkembangannya, pohon leci akan mengalami banyak pemangkasan. Hal ini bertujuan untuk merangsang cabang tumbuh dengan bentuk bulat penuh, sehingga akan menghasilkan lebih banyak batang dan cabang yang memproduksi buah leci. Selain itu, pemangkasan juga untuk membatasi pohon leci untuk tumbuh terlalu tinggi. Seperti halnya buah tropis lainnya, pohon leci juga memerlukan perawatan intens seperti penyiraman, pemupukan, penyulaman, dan juga penyemprotan untuk melawan serangan penyakit. Masa panen buah leci yang dibudidayakan dari bijinya memerlukan waktu sekitar 4 hingga 5 tahun setelah penanaman. Sedangkan bibit leci dari cangkok akan berbuah lebih cepat sekitar 2 tahun setelah penanaman. Pohon leci dapat memproduksi serbuk sari dan putik dalam satu bunga, sehingga penyerbukan alaminya lebih mudah terjadi. Walau begitu, untuk pertanian yang luas seperti ini, para pekerja akan memanggil peternak lebah untuk membawa lebahnya ke kebun leci pada musim bunga. Hal ini bertujuan untuk membuat prosentase penyerbukan yang lebih tinggi, sehingga akan menghasilkan bakal buah dan panen buah leci akan lebih banyak. Setelah penyerbukan berhasil dan bunga telah berubah menjadi bakal buah, para pekerja akan menutupi seluruh bagian pohon dalam barisan perkebunan buah leci untuk melindungi buah dari berbagai macam hama. Beberapa hama buah leci yang sering menyerang di Australia adalah kelelawar besar dan beberapa hewan herbivora lainnya. Jaring pelindung ini akan dilepas setelah buah leci masak dengan sempurna dan mendekati musim panen. Pada musim panen, para pekerja diturunkan untuk memanen buah leci dengan cara manual. Beberapa pekerja bertugas untuk memanjat dan memetik buah leci, dan sebagian lainnya di bawah bertugas mengumpulkan hasil panen. Selanjutnya, hasil panen ini akan dibawa ke pabrik pengemasan. Di pabrik pengemasan, buah leci akan dicuci dan dibersihkan dari kontaminasi. Selanjutnya, buah leci ini akan dibawa ke ruang produksi di mana para pekerja senior bertugas untuk memisahkan buah leci dari tangkainya. Buah leci yang sudah dipisahkan ini akan diletakkan melalui konveyor berjalan yang akhirnya menuju ke ruang pengemasan.
Pekerja bersiap untuk mengemas dalam kemasan kardus di bawah produk Sunleche. Buah-buahan ini selanjutnya didistribusikan ke swalayan di Australia dan beberapa negara lainnya.